perlu diketahui juga bahwa untuk rapor pendidikan saat ini bisa diakses oleh guru dan tata usaha. Jadi tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya admin guru belajar.id, tapi semua guru, semua TU yang ada di sekolah itu bisa mengakses rapor pendidikan. Nah, saat ini kita akan belajar memahami bagaimana rapor pendidikan 2023. Mari kita menuju ke TKP. Untuk membuka rapor pendidikan, kita buka browser kita, bisa menggunakan Google Chrome atau browser yang lain. Ketik alamat raporpendidikan.kemdikbud.go.id, raporpendidikan.kemdikbud.go.id, kemudian enter. Nah, di sini kita ada dua pilihan, apakah mau lihat data publik atau melihat rapor sekolah kita sendiri. Kita klik saja, kita ingin melihat rapor sekolah kita sendiri, maka klik lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda. Klik saja. Nah, kemudian login dengan akun belajar. Tadi sudah saya katakan bahwa kita bisa menggunakan akun belajar kepala sekolah, juga bisa menggunakan akun belajar guru. Jadi guru bisa mengakses rapor pendidikan untuk saat ini. Oke, klik saja ini. Di sini ada keterangan umum ya, yang disebut dengan ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022, iklim kebinekaan Seman 1 Kayangan mengalami peningkatan paling tinggi. Dari seluruh capaian tahun ini, iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Nah, sekarang kita lihat, ini ada 6 buah skor ya. Kenapa hanya 6 buah yang ditampilkan di beranda ini? Karena 6 buah ini merupakan indikator prioritas. Jadi ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama adalah literasi, yang kedua numerasi, yang ketiga adalah karakter, yang keempat adalah iklim keamanan sekolah, yang kelima adalah iklim kebinekaan, yang terakhir adalah kualitas pembelajaran. Jadi ada 6. Kemampuan literasi dan numerasi ini merupakan hasil dari AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Nah, karakter ini merupakan hasil dari survei karakter. Seperti kita ketahui bahwa asesmen nasional itu terdiri dari 1 AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum, yang kedua adalah karakter, dan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Jadi iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran ini merupakan faktor dari lingkungan belajar. Apakah hanya ini faktor lingkungan belajar? Tidak, sebenarnya lebih dari 3. Cuma yang ditampilkan di beranda ini itu hanya 3 lingkungan belajar. Kenapa ini dipandang sebagai prioritas oleh Kemdikbudristek? Jadi saya tegaskan bahwa 6 ini ya, 6 ini yang ada di beranda ini, yang 2 ini dihasilkan dari AKM, yang 1 ini yang karakter dihasilkan dari survei karakter. Kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan karakter ini disebut hasil belajar. Yang literasi dan numerasi disebut hasil belajar kognitif, yang karakter disebut dengan hasil belajar non-kognitif. Nah, berikutnya yang bawah ini disebut dengan lingkungan belajar. Nah, selanjutnya kita pahami, kita bedah ya. Di sini warna dari rapor pendidikan tahun 2023 itu hanya ada 3 warna. Warna pertama itu adalah merah, yang warna kedua kuning, dan warna ketiga adalah hijau. Merah itu berarti kurang, kuning berarti sedang, kalau hijau itu berarti baik.
Nah, berarti di sini untuk literasi ini kuning, itu berarti sedang. Untuk numerasi ini berarti merah, itu berarti kurang. Dengan karakter itu berarti baik karena hijau. Nah, di samping kita mengenali warna yang menunjukkan grade kita, grade nilai sekolah kita juga bisa melihat delta skor, kenaikan atau penurunan. Perhatikan, walaupun di sini itu masih sedang atau masih kuning, di sini ada capaian naik 4,3% ya. Perhatikan, naik 4,3% dari tahun 2022. Nah, perhatikan yang ini, yang numerasi, walaupun di sini masih merah tetapi ada kenaikan, yaitu capaian naik 3,87% dari tahun 2022. Jadi yang penting itu adalah ada kenaikan deltanya yang disebut delta skor. Nah, kemudian untuk yang karakter ya, karakter ini hijau, itu berarti baik walaupun ada penurunan. Perhatikan di sini ada penurunan sebanyak 5,31% dari tahun 2022. Jadi kalau kita lihat ini, literasi ada kenaikan, numerasi ada kenaikan, karakter ada penurunan. Nah, berikutnya kita perhatikan yang lingkungan belajar, yaitu iklim keamanan sekolah. Di sini sudah hijau, berarti sudah baik walaupun di sini ada penurunan, yaitu turun 2,9% dari tahun 2022. Nah, untuk yang iklim kebinekaan di sini sudah baik, sudah hijau, dan juga ada kenaikan, yaitu naik sebanyak 5,67% dari tahun 2022. Nah, sekarang yang terakhir ya, yang keenam, kualitas pembelajaran ini masih kurang, tetapi ada kenaikan 1,04% dari tahun 2022. Nah, dari indikator utama yang sebanyak 6 ini, yang atas disebut dengan hasil belajar, yang bawah ini adalah lingkungan belajar ya. Ternyata dari 6 ini ada 4 yang naik, yaitu literasi naik, kemudian numerasi juga naik, iklim kebinekaan naik, kualitas pembelajaran juga naik. Yang turun adalah karakter dan iklim keamanan sekolah. Nah, kalau ingin melihat indikator-indikator yang ada di masing-masing skor ini, misalkan kita ingin mengetahui akar masalah ya, akar masalah dari ini misalkan iklim keamanan sekolah, maka tinggal klik pelajari akar masalah. Nah, di sini ya. Nah, ternyata iklim keamanan sekolah itu ada beberapa indikator. Di sini pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras, dan narkoba. Jadi salah satu indikator tentang iklim keamanan sekolah itu adalah terkait dengan rokok, minuman keras, dan narkoba. Berikutnya tentang kekerasan seksual. Bisa kita klik lihat 8 indikator lainnya. Nah, ternyata ada di sini juga pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual, kesejahteraan psikologis murid, pemahaman dan sikap terhadap perundungan, pemahaman sikap terhadap hukuman fisik, pengalaman perundungan siswa, pengalaman hukuman fisik siswa, pengalaman dan sikap guru tentang rokok, minuman keras, dan narkoba. Jadi 8 indikator inilah yang menentukan iklim keamanan sekolah. Maka nanti kalau kita ingin memperbaiki ya 8 indikator ini yang perlu kita perbaiki, sehingga nanti memungkinkan untuk menaikkan skor dari iklim keamanan sekolah. Nah, untuk melihat indikator-indikator yang lain, sobat pembelajar bisa klik akar masalah. Di sini ada pelajari akar masalah,
atau misalkan kita mau mempelajari apa sih sebenarnya indikator dari iklim kebinekaan, ya klik saja pelajari akar masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sobat pembelajar, di samping kita mengetahui skor kita apakah warna merah, kuning atau hijau, kita juga bisa membandingkan posisi kita dibandingkan dengan tingkat provinsi atau di tingkat nasional. Nah, misalkan ini ya, yang iklim kebinekaan ya, iklim kebinekaan ini nilainya adalah baik, ada kenaikan 5,67%. Nah, di sini ada keterangan peringkat atas di provinsi Anda. Jadi untuk sekolah ini itu untuk iklim kebinekaan itu di tingkat provinsi itu masuk ke peringkat atas. Nah, tapi untuk secara nasional itu masuk ke peringkat menengah. Peringkat atas itu 1-20% paling baik. Ada berapa sih peringkat ini? Ada 5 ya, ada 5. Pertama adalah peringkat atas, kemudian ada peringkat tengah, ada peringkat bawah, ada peringkat menengah atas, ada peringkat menengah bawah ya, ada 5. Nanti bisa kita lihat secara rinci nanti di rapor pendidikan dalam bentuk Excel. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu paham, sobat pembelajar paham tentang indikator utama yaitu ada 6, kita bisa mengunduh rapor pendidikan kita. Klik saja unduh. Nah, di sini ada 2 pilihan ya, ada 2 pilihan yaitu tahun 2022 yang rapor tahun lalu dan rapor 2023 tahun yang sekarang. Nah, untuk yang rapor tahun 2023 ini nanti langsung terdapat 5 sheet, yaitu laporan pendidikan, panduan membaca rekomendasi PBD, prioritas rekomendasi PBD, seluruh rekomendasi PBD, dan lembar kerja ARKAS. Nah, untuk membedah rapor pendidikan yang dalam bentuk Excel nanti akan saya jelaskan di tutorial berikutnya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.